Selamat siang Miss, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Betania Anggita Anastasia Marbun. Saya dari kelas 12 MIAB. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal. A. Perkembangan ekonomi, politik, keuangan pada awal kemerdekaan. Yang pertama, kondisi ekonomi Indonesia awal kemerdekaan. Kondisi ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan itu sangat kacau. Kekacauan ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, Indonesia belum memiliki pemerintahan yang khusus dan baik. Indonesia belum memiliki pemerintahan yang khusus untuk menangani perekonomian Indonesia tersebut. Lalu yang kedua, Indonesia belum mempunyai pola atau cara untuk mengatur secara khusus perekonomiannya. Yang ketiga, setelah sewaktu pemerintahan Jepang, keadaan ekonomi Indonesia itu memang sudah sangat terpuruk. Itu disebabkan karena Jepang harus membiayai biaya perang mereka, sehingga setelah kemerdekaan, Indonesia itu susah untuk bangkit dari keterpurukan ekonominya. Lalu yang keempat, karena Indonesia merupakan negara baru, Indonesia itu sering berganti-ganti kabinet, sehingga tidak ada kabinet khusus. Yang kelima, politik keuangan yang berlaku di Indonesia itu dibuat oleh negara Belanda, gunanya untuk menghancurkan perekonomian nasional. Dan juga Belanda masih tetap tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih terus melakukan pergolakan politik. Jadi setelah kita merdeka, Belanda belum mengakui secara khusus bahwa Indonesia itu telah merdeka. Ada beberapa faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Di sini saya akan bahasnya. Yang pertama yaitu terjadi inflasi yang sangat tinggi. Inflasi ini terjadi karena peredaran mata uang Jepang di masyarakat itu tak terkendali. Peredarannya itu sampai miliar-miliaran. Lalu yang kedua, beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasai untuk biaya operasi dan gaji pegawai. Lalu yang ketiga, Republik Indonesia sendiri belum memiliki mata uangnya, sehingga pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang itu tidak berlaku di Indonesia. Inflasi ini terjadi karena di satu titik tidak terkendalinya peredaran uang. Baru di titik lain, karena ketersediaan barang menipis, bahkan langka di beberapa daerah. Kelangkaan inilah yang menyebabkan terjadinya blokade ekonomi oleh Belanda. Uang Jepang yang beredar sangat tinggi, sedangkan kemampuan ekonomi untuk menyerap uang tersebut masih sangat rendah. Akibat dari inflasi ini, yang paling banyak dirugikan itu adalah para petani. Karena hasil pertanian mereka itu tidak dapat dijual, sementara nilai tukar mata uang yang mereka miliki sangat rendah. Di Indonesia, pada tahun 1945 sampai 1950, mata uang yang berlaku itu ada 3. Yang pertama mata uang De Javaasche Bank, yang kedua mata uang pemerintahan Hindia Belanda, yang ketiga mata uang pendudukan Jepang. Jadi Indonesia belum memiliki mata uang tersendiri. Keadaan ini diperpuruk lagi dengan diberlakukannya uang nikah. Setelah inflasi yang sangat tinggi, yang kedua adanya blokade ekonomi dari Belanda. Blokade ini dilakukan dengan cara menutup pintu perdagangan, menutup pintu keluar masuk perdagangan, terutama di jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting lainnya. Alasan pemerintahan Belanda itu berbagai macam, diantaranya mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia. Yang kedua, mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya. Yang ketiga, melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa lain. Karena diberlakukannya blokade ini, akhirnya terjadi barang-barang ekspor Indonesia itu terlambat terkirim. Dan juga Indonesia tidak bisa melakukan ekspor dan barang-barang ekspor itu dibumi hanguskan. Akhirnya Indonesia kekurangan barang-barang impor yang sangat dibutuhkan karena ekspornya dibatalkan atau tidak bisa dikirim. Sehingga inflasi semakin tak terkendali sehingga rakyat menjadi gelisah. Itulah akibat dari diadakannya blokade ini.
Tujuan atau harapan Belanda dengan blokade ini adalah agar ekonomi Indonesia itu semakin kacau. Jadi Indonesia ini mencoba Belanda ini mencoba memanipulasi Indonesia. Lalu yang kedua, agar terjadi kerusuhan sosial karena rakyat tidak percaya kepada pemerintahan Indonesia. Belanda ini mengadu domba antara rakyat dan pemerintahnya. Lalu yang ketiga, untuk menekan Indonesia dengan harapan bisa dikuasai oleh Belanda kembali. Jadi tujuan utamanya si Belanda ini untuk biar bisa menjajah Indonesia lagi. Sehingga dia mengadu domba dulu antara rakyat dan pemerintahannya. Begitu. Setelah diberlakukannya blokade, yang ketiga itu ada kekosongan kas negara. Kekosongan ini terjadi karena ekspor yang tidak bisa, tetapi impor sangat dibutuhkan. Sehingga lebih banyak pengeluaran dari pendapatan. Dan Indonesia mencoba bertahan dari hasil pertaniannya. Yang kedua, upaya mengatasi blokade ekonomi Belanda. Yang pertama, usaha bersifat politis. Usahanya ini yaitu diplomasi beras ke India. Karena hasil ekspor Indonesia tidak dapat dijual keluar, maka hasil panennya itu menumpuk. Dan Indonesia berani menjual hasil panennya itu sekitar 200.000 sampai 400.000 ton kepada negara India yang sedang dilanda pada saat itu. Sebagai imbalan dari India, India itu memberikan kembali pakaian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia pada saat itu. Keuntungan dari usaha ini yaitu Indonesia mendapatkan dukungan aktif dari India secara diplomatik atas perjuangan Indonesia di forum internasional. Maka keuntungannya itu. Jadi Indonesia itu berusaha untuk mencari negara yang mau mengakui kemerdekaannya. Upaya yang kedua yang dilakukan Indonesia adalah mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. Tujuan ini dilakukan adalah untuk membuka jalur diplomatis ke berbagai negara. Tujuan pertama perdagangan ini ke negara Amerika melalui laut yang ada di Jawa. Tetapi karena perairan di Jawa itu lebih sempit, Angkatan Laut Belanda itu dapat mengawasinya secara ketat. Sehingga Indonesia mengubah arusnya melalui Sumatera. Perairan di Sumatera lebih luas daripada perairan di Jawa, dengan tujuan Malaysia dan Singapura. Sehingga Angkatan Laut Belanda tidak dapat mengawasi secara ketat perdagangan ini. Akibat dari kerjasama antara Indonesia, Malaysia, dan Indonesia Singapura, Indonesia memperoleh senjata, obat-obatan, dan barang-barang lain yang dibutuhkan. Yang ketiga, kebijakan pemerintah menghadapi buruknya kondisi ekonomi Indonesia mulai dilakukan sejak Februari 1946. Yang pertama, Konferensi Ekonomi Indonesia Februari 1946. Tujuan dari konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah seperti masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, dan juga status dan administrasi perkebunan. Kebijakan kedua yang dilakukan yaitu pinjaman nasional. Untuk mendukung program tersebut, Indonesia membuat bank tabungan pos untuk penyaluran pinjaman dan juga menunjuk rumah gadai untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan waktu pengembalian selama 40 tahun. Tujuannya ini untuk mengumpulkan dana masyarakat bagi kepentingan perjuangan dan juga menanamkan kepercayaan rakyat kepada pemerintahan Republik Indonesia. Rakyat dapat meminjam jika rakyat mau menyetor uang ke bank tabungan pos ataupun ke rumah gadai. Kesuksesan yang dicapai menunjukkan besarnya dukungan masyarakat dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Republik Indonesia. Yang ketiga, pembentukan Planning Board atau Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947. Inti dari rencana ini agar Indonesia itu membuka diri terhadap penanaman modal asing dan melakukan pinjaman baik ke dalam maupun ke luar negeri. Yang keempat, rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang atau RERA pada tahun 1948. Yang kelima, rencana Kasimo atau Kasimo Plan
Yang keenam, Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. Lalu yang ketujuh ada Uang Republik Indonesia. Di sini melarang digunakannya mata uang nikah dan yang lain serta hanya membolehkan digunakan uang Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946 pada tanggal 1 Oktober 1946. Dengan ketentuan uang yang beredar di Jawa, 50 rupiah itu sama dengan uang Jepang yang bernilai 1 rupiah. Perbandingannya itu 1:5. Sedangkan di luar Jawa dan Madura, 100 rupiah sama dengan 1 rupiah uang Jepang dengan perbandingan 1:10. Setiap 10 rupiah bernilai sama dengan emas murni seberat 5 gram. Itulah aturan kebijakan uang pada tahun 1946. B. Sistem dan struktur politik dan ekonomi pada masa demokrasi parlementer. 1. Perkembangan politik. Setelah dibubarkannya RIS pada tahun 1950, sistem pemerintahan Indonesia selanjutnya adalah parlementer. Ciri demokrasi liberal ini adalah sering berganti-ganti kabinet. Indonesia melaksanakan demokrasi parlementer yang liberal dengan mencontoh sistem parlementer barat. Sistem demokrasi parlementer pada periode ini memperlihatkan semangat belajar demokrasi. Sistem politik pada masa demokrasi liberal telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik, karena dalam sistem kepartaian menganut sistem multipartai. Yang kedua, sistem pemerintahan. Indonesia sampai tahun 1950 menggunakan dua sistem pemerintahan, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Kabinet demokrasi liberal disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen yang sewaktu-waktu dapat dijatuhkan. Sementara presiden sebagai lambang kesatuan. Kabinet ini berbeda dengan sistem RIS yang dikenal dengan istilah Second Kabinet. Berikut beberapa kabinet yang pernah berkuasa setelah penyerahan kedaulatan. Yang pertama, Kabinet Natsir. Yang kedua, Kabinet Sukiman. Yang ketiga, Kabinet Wilopo. Yang keempat, Kabinet Ali Sastroatmijojo. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang keenam, Kabinet Ali Sastroatmijojo II. Yang ketujuh, Kabinet Karya atau Juanda atau Jaken. Program Kabinet Juanda atau Pancakarya. Yang pertama, membentuk dewan. Yang kedua, normalisasi keadaan republik. Yang ketiga, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB. Yang keempat, perjuangan Irian. Yang kelima, mempergiat pembangunan. Kabinet Juanda juga mendeklarasikan hukum teritorial kelautan Indonesia yang biasa kita dengar dengan deklarasi Juanda. Itu dia. Yang ketiga, sistem kepartaian. Partai-partai yang tokohnya pernah menjadi Perdana Menteri pada masa demokrasi parlementer adalah Partai Masyumi diwakili oleh Muhammad Natsir, Partai PNI dan Masyumi diwakili oleh Sidik Jojo Soekartro dan Sukiman Wijo Sanjojo. Yang ketiga, Partai PNI diwakili oleh Wilopo. Yang keempat, Partai PNI dan NU diwakili oleh Ali Sastroatmijojo. Yang kelima, Partai PNI, Masyumi, dan NU diwakili oleh Ali Sastroatmijojo. Yang keenam, Partai PNI yang diwakili oleh Juanda Kartawijaya. Yang keempat, pemilihan umum pada tahun 1955. Pelaksanaan ini bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam bangku parlemen dan dewan konstituenti. Pemilihan ini dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 dan diumumkan pada tanggal 1 Maret 1956. Urutan perolehan suara terbanyak yang pertama itu ada PNI, yang kedua Masyumi, yang ketiga Nahdlatul Ulama atau biasa disebut dengan NU, dan yang keempat PKI. Adapun sistem pemilu ini dilakukan dengan sistem perwakilan proporsional yang dibagi menjadi 16 daerah pemilihan, termasuk Irian Barat. Tapi pada saat itu, Irian Barat masih dikuasai oleh Belanda dan tidak ada sama sekali suara dari Irian Barat. Dalam sistem ini, setiap daerah memiliki hak untuk memperoleh jatah minimal sebanyak 6 kursi di konstituante
dan sebanyak 3 kursi untuk parlemen. Kelebihan dan kekurangan pada saat pemilu tahun 1995 yaitu diantaranya yang pertama kelebihan. Kelebihannya itu tingkat partisipasi rakyat sangat besar. Lebih dari 39 juta orang yang memberikan hak suaranya. Lalu pemilu berjalan dengan aman dan tertib dan juga disiplin, serta jauh dari unsur kekerasan dan kecurangan. Sedangkan kekurangannya adanya krisis ketatanegaraan. Hal tersebut memicu lahirnya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 karena akibat dari kegagalan Dewan Konstituen dalam menghasilkan konstitusi baru. Jadi, akibat dari pemilu ini memiliki dampak positif dan negatif. Pada dekret presiden yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno secara sepihak melalui dekret ini membentuk DPR gotong royong atau biasa disingkat DPR-GR dan MPR sementara atau biasa disingkat dengan MPRS yang semua anggotanya diangkat oleh presiden. Itu dia inti dari dekret presiden. Sekian hasil dari video presentasi saya ucapkan terima kasih.